di depan di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua, silakan maju ke depan biar kelihatan lebih rapat lagi. Sekali lagi untuk seluruh masyarakat yang hadir di Masjid Umum Jawa Tengah pada sore hari ini, mari masuk ke ruang sholat utama untuk mengikuti kajian berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal wa qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir. Al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Pada yang terhormat beliau Abadi Haji Hanif Ismail LC yang sudah hadir di depan kita semua untuk mengisi kajian pada sore hari ini. Bagi yang terhormat seluruh jajaran pelaksana pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Agung Jawa Tengah pada sore hari ini, Bapak Ibu teman-teman semua, dan juga tak lupa kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung dengan kajian para jamaah kaum muslimin yang hadir via streaming MAJD TV ataupun para jamaah kaum muslimin yang mengikuti via Radio Dais 107.9 FM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Diberkati rahmatik kita bisa hadir untuk mengikuti kajian Qoblal Futur di Masjid Agung Jawa Tengah kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita bersama Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah kaum muslimin MAJD TV dan Radio Dais 107.9 FM maupun para jemaah yang hadir di Masjid Agung Jawa Tengah sore hari ini. Kali ini kita sudah masuk di Ramadan hari kedua, dan pada sore hari ini kita akan mengaji bersama, yang mana tema pada sore hari ini adalah mengenai keutamaan puasa Ramadan. Dan sebelum kita masuk ke kajian, mari kita niati duduk kita di masjid ini sebagai duduk iktikaf dengan niat iktikaf bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Fatihah. Ilahiyyah wa likulli niyatin shalihat. Al-Fatihah. Ya kalam. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada, Ramadan sudah masuk ke hari kedua, dan kita kali ini melaksanakan puasa bersama-sama khususnya untuk kaum muslimin. Adapun untuk keutamaan puasa Ramadan apa saja, mari kita simak pada kajian sore hari ini yang akan diberikan oleh beliau Abah Kiai Haji Hanif Ismail. Kepada Abah Kiai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, para pemirsa TV MAJT, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini sambil kita menunggu saat-saat untuk berbuka puasa, marilah kita bersama-sama untuk mengkaji sekaligus untuk menambah wawasan kita terhadap ilmu-ilmu
yang mendukung ibadah kita, baik ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lain. Pada kesempatan sore hari ini kita telah memasuki hari yang kedua dari bulan suci Ramadan tahun ini. Apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Sungguh bahagia kita bisa menangi, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, seperti sebagaimana banyak umat Islam menunggu-nunggu kehadiran bulan suci Ramadan. Paling tidak sejak 2 bulan yang lalu kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan berilah kami kesempatan untuk menangi bulan suci Ramadan. Doa kita telah dikabulkan oleh Allah sehingga hingga pada hari ini, hari yang kedua bulan suci Ramadan, kita bisa menunaikan ibadah puasa bersama-sama kaum muslimin seluruh dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mengapa kita betul-betul berharap bisa menangi bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat mulia, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun bagi umat Islam seluruh dunia. Bulan suci Ramadan dikatakan sebagai bulan yang mulia karena paling tidak pertama kali segala perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, sehingga ada juga pahala yang tidak terhingga, tidak terhitung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu hasanatin yudha'afu ila ashrin ila sab'i mi'ati dhifin illa shauma. Setiap perbuatan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa shauma, kecuali berpuasa. Wa innahu li wa ana adzibi, bahwa sesungguhnya berpuasa itu seseorang menahan lapar, menahan dahaga, menahan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa semata-mata karena Allah. Oleh karena itulah wa ana adzibi, maka kata Allah, maka akulah yang berhak untuk memberikan pahalanya. Tidak hanya 10 kali lipat atau 70 kali lipat atau 700 kali lipat, tapi sampai tidak terhingga, karena orang yang berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di siang hari tidak ada orang lain tahu dirinya lapar, dirinya dahaga,
di rumah sendirian ada makanan, ada minuman, tapi tidak berani makan ataupun minum karena tahu bahwa dia sedang berpuasa. Oleh karena itulah orang yang sedang berpuasa akan diberikan pahala yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu keutamaan seseorang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di samping itu, bulan puasa tidak hanya puasanya saja, semua amal-amal ibadah yang diniati taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, semuanya akan dilipat gandakan pahalanya. Sampai-sampai karena semata-mata khawatir dirinya tidak bisa menjaga ucapan-ucapan yang baik, yang tidak baik, menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak baik, lalu dia tidur, itu juga akan tetap dinilai sebagai ibadah. Naumus shaimi ibadah. Para pemirsa TV MAJT yang kami hormati dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang berpuasa tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi harus meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek dan perbuatan-perbuatan yang haram. Sebab meskipun tidak makan, tidak minum, kalau seseorang tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jelek ataupun ucapan-ucapan yang tidak baik, maka akan sia-sia puasanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menginformasikan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi dengan puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena walaupun dia menahan lapar dan dahaga, tetapi jika tidak bisa menahan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang tidak baik, seperti menggibah, menggunjing orang lain, berdusta, melakukan ucapan-ucapan yang bisa mengadu domba sesama saudara atau membuat fitnah, semuanya itu akan bisa berakibat puasanya tidak ada artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan kotor atau jelek dan tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka falaysa lillahi hajah, tidak ada perlunya Allah akan memberikan pahala terhadap orang-orang tersebut, meskipun orang tersebut masih meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya, berlapar-lapar dan berdahaga-dahaga, tapi karena ucapan dan perbuatannya tidak baik, maka Allah tidak akan merasa perlu untuk memberikan pahala kepada orang-orang tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian dari kemuliaan bulan suci Ramadan. Orang yang melakukan perbuatan yang baik tidak hanya karena puasanya saja,
tetapi karena amalan-amalan yang lain yang mendukung puasa tersebut, maka akan diberikan pahala hingga tidak terhingga. Hadirin jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah, para pemirsa televisi MACT dan juga para pendengar radio Dais yang dimuliakan Allah. Sebagai bukti bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di bulan suci Ramadan inilah Al-Quran, wahyu-wahyu Allah pertama kali diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Al-Quran diturunkan dua tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit dunia, itu diturunkan secara global, 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat, diturunkan oleh Allah sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril bertahap, yaitu diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat yang kelima yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini pertama kali dibawa oleh malaikat Jibril dari Sama'id Dunya tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tahannus beribadah hanya semata-mata menghadap Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Diturunkannya Al-Quran dipilih di bulan suci Ramadan ini untuk menunjukkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Al-Quranul Karim, wahyu Allah yang mulia, Al-Quranul Azim, firman-firman Allah yang agung, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat mulia diturunkan di bulan yang mulia. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita setiap bulan suci Ramadan melakukan tadarusan dengan malaikat Jibril, mengurutkan satu persatu ayat yang seharusnya di awal seperti surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas diurutkan, walaupun awalnya turun bertahap, tidak berurutan seperti yang sekarang kita ketahui ini. Oleh karena itulah kita dianjurkan untuk sering atau memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Rasulullah sering tadarusan setiap bulan suci Ramadan, dan kita juga sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk sering membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Al-Quran adalah kitabullah yang sangat mulia, yang memiliki nilai. Siapa saja membaca satu huruf Al-Quran akan diberi pahala berlipat ganda. Man qara'a harfan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, falahu
hasanatun, maka orang tersebut dianggap telah melakukan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kali satu perbuatan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim yang terdiri dari 3 huruf itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi yang dinamakan satu huruf dari Al-Quran yaitu seperti alif itu adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jika seseorang di dalam bulan suci Ramadan akan menghatamkan Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, berapa jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran? Kalau kita menyadari, pasti kita tidak hanya akan membaca Al-Quran saja, tetapi juga akan menjadikan Al-Quran sebagai dzikir selama bulan suci Ramadan, bahkan juga menjadikan Al-Quran sebagai satu kajian di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena di dalam Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam Al-Quran substansinya adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Petunjuk yaitu sebagai petunjuk dan sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, berapa jumlah huruf Al-Quran? Jumlah huruf Al-Quran termasuk ayat-ayat yang sudah mansukhah, yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berjumlah tidak hanya 114 surat, tidak 114 huruf, tetapi 114 surat yang terdiri dari 30 juz, tetapi hurufnya terdiri dari 1.027.000 huruf. Bayangkan kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini yang berjumlah hurufnya 1.027.000 huruf, berarti kita akan mendapatkan sekali hataman yaitu 10.270.000 kebaikan. Kita tidak bisa membayangkan satu kebaikannya yang akan diberikan Allah kepada kita berupa apa dan bagaimana bentuknya. Hanya kita nanti akan terkagum-kagum ketika kita berada di surga, ditunjukkan oleh Allah, inilah pahala yang berhak kalian dapatkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terhadap pahala yang akan kita terima yang sekarang belum kita ketahui, itu sangat-sangat mengagumkan. Sehingga pernah diriwayatkan dalam satu hadis, diceritakan ada seseorang di akhirat ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai hambaku, kamu dulu ketika di dunia sering berdoa meminta kepadaku, doamu sering tidak saya kabulkan. Hamba Allah tersebut menjawab, nggih Gusti, iya betul, saya sering berdoa setiap saat, setiap hari, setiap ba'da sholat saya berdoa, tetapi saya tidak merasa doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah lalu ditanya lagi, maukah kamu tahu doamu yang
tidak saya kabulkan di dunia, itu sebenarnya saya simpan sekarang di surga ini. Si hamba Allah ini kemudian bertanya, bagaimana ya Allah pahala yang engkau simpan itu? Terus Allah memberikan kesempatan, kalau kamu ingin tahu, lihat di sana, itulah pahala dari doa-doamu dulu yang belum aku kabulkan. Ketika hijabnya dibuka oleh Allah Ta'ala, melihat doa-doa yang pahalanya disimpan oleh Allah Ta'ala di akhirat, orang tersebut terkagum-kagum, bahkan kemudian mengatakan, ya Allah, mestinya yang dulu pernah engkau kabulkan doa saya, tidak usah engkau kabulkan ya Allah, sebaiknya engkau simpan saja seperti yang lain seperti ini. Ini adalah pahala yang disiapkan oleh Allah kepada kita yang kita belum pernah tahu itu. Oleh karena itulah, semua perbuatan baik di dalam bulan suci Ramadan ini yang akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, hendaknya jangan kita sia-siakan. Dan perbuatan dosa sedikit apapun juga hendaknya kita hindari dan kita jauhkan, karena perbuatan dosa yang kita lakukan akan menghilangkan, menghapuskan keutamaan bulan suci Ramadan yang akan diberikan Allah kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menceritakan banyak keutamaan bulan suci Ramadan, baik berupa pahala maupun kenikmatan yang akan diberikan Allah kepada hambanya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pahala maupun keutamaan-keutamaan yang akan diberikan Allah kepada kita tidak akan pernah sampai kepada kita kalau kita tidak bisa menjaga diri kita di dalam puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Ya karena seperti tadi saya sampaikan, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi walaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga omongan dan perbuatannya yang jelek selama bulan suci Ramadan, maka Allah tidak akan perlu memberikan pahala apapun kepada orang tersebut, walaupun dia berlapar-lapar dan berdahaga-dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin para pendengar radio Dais, pemirsa TV MAJD dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita jaga puasa kita, tidak hanya sekedar kita meninggalkan makan dan minum di siang hari, tidak berkumpul suami istri atau melampiaskan syahwat kita di siang hari Ramadan, tetapi kita juga bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang akan menghapuskan pahala puasa dan keutamaan perbuatan di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, keutamaan bulan suci Ramadan tidak hanya pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan ketika kita melakukan amal soleh di bulan suci Ramadan ini dan bertepatan dengan malam yang disebut Lailatul Qadar, maka pahalanya tidak hanya sampai 700 kali lipat, tetapi dikatakan oleh Allah khairun min alfi syahr, akan lebih baik daripada perbuatan baik selama 1000 bulan atau lebih dari 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Maka jika kita di satu malam ikut sholat taraweh,
atau tadarusan atau bersedekah atau silaturahim atau melakukan apa saja yang sifatnya itu adalah amal soleh, kok ngepasi malam Lailatul Qadar, maka pahalanya akan dinilai lebih baik daripada 83 tahun. Oleh karena itulah jangan kita sia-siakan baik malam pertama, malam kedua hingga malam terakhir nanti di bulan suci Ramadan ini. Karena para ulama berpendapat yang disebut malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pada malam likuran atau malam ganjil, juga tidak pada malam tanggal 17 Ramadan, tetapi bisa jadi seperti Sayyidina Umar mengatakan Lailatul Qadar itu katamallahu Lailatul Qadri fi Ramadan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Maka bisa saja terjadi Lailatul Qadar itu akan datang nanti malam atau besok malam atau lusa atau bahkan malam terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan selama bulan suci Ramadan ini, di malam harinya kita gunakan untuk beribadah. Minimal jika seseorang sholat isyaknya ikut berjamaah, kemudian sholat subuhnya ikut berjamaah, maka paling tidak orang tersebut selama bulan suci Ramadan itu boleh jadi akan mendapatkan salah satu malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itulah hadirin hadirat para pemirsa TV MACT dan Radio Dais, pendengar Radio Dais yang dimuliakan Allah, kesempatan bulan suci Ramadan ini jangan kita sia-siakan malam-malam Ramadan dengan ikut berjamaah sholat isya, ikut berjamaah sholat tarawih, bahkan mungkin kita tambahi lagi dengan melakukan sholat tasbih, membaca Al-Quran dan amal-amal soleh yang lainnya, sehingga keutamaan bulan suci Ramadan ini bisa kita dapatkan. Salah satu dari malam-malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang melakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama fi syahri ramadhana, yang pertama hadisnya yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama lailatal Ramadan, ya, man qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan suci Ramadan karena iman dan karena mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Demikian juga barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berniat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya karena Allah dan karena mengharapkan ridhonya, dan juga kita melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih, salat tasbih, salat apa saja di malam hari juga karena Allah dan karena mengharapkan ridha Allah, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kajian sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi
bisa menjadikan bekal kita di dalam menggapai pahala yang berlipat ganda, mendapatkan berkah bulan suci Ramadan dan mendapatkan rahmat di bulan suci Ramadan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo barangkali ada yang ingin bertanya, satu atau dua orang, masih ada kesempatan. Turun maghrib. Nggih. Monggo waktunya mungkin sudah menjelang maghrib atau mungkin sudah masuk maghrib. Mari kita bersama-sama ya istighfar terlebih dahulu, terus kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Para jamaah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apabila apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.